Halo, para pejuang UMKM di seluruh Jawa Tengah. Selamat datang kembali di Naik Kelas Bareng, podcast yang selalu nemenin langkah bisnis kalian. Hari ini, 25 Juli 2025, kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget. Betul sekali, Bima. Sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal ini adalah nyawa dari sebuah bisnis. Nah, kita ngomongin soal merek. Jangan sampai nih, kerja keras kita bangun usaha dari nol. Tiba-tiba lenyap gitu aja karena mereknya dicuri orang. Kalau gitu, kita bedah dari yang paling dasar dulu deh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan merek itu? Oke, secara sederhana ya. Merek itu adalah tanda pembeda. Tanda yang bikin produk kita dikenali di antara lautan pesaing. Bentuknya bisa macem-macem. Bisa nama, logo, gambar, kombinasi warna, bahkan suara yang unik pun bisa. Tepat, syarat utamanya cuma dua kok. Pertama, dia harus punya daya pembeda. Kedua, ya harus digunakan dalam kegiatan perdagangan. Gini Bima, kamu nggak bisa mendaftarkan yang terlalu umum. Tapi, kalau kamu bikin nama unik, misalnya kopi jiwa, atau kamu desain logo yang khas, itulah yang bisa dan harus dilindungi. Jadi, merek itu identitas kita ya, alat komunikasi paling kuat. Saya jadi kepikiran Mbak, kalau kita lihat merek-merek besar, itu namanya udah bukan sekadar nama produk lagi kan? Persis, sudah jadi jaminan kualitas, simbol gaya hidup. Pemicu kepercayaan, nilai ekonomi sebuah merek yang terdaftar itu, bisa jadi aset tak ternilai. Bahkan bisa melebihi nilai aset fisik kayak gedung atau mesin. Ya, jadi merek yang kita bangun dengan keringat dan inovasi itu adalah aset berharga yang wajib dijaga. Tanpa perlindungan hukumnya, rentan sekali dibajak. Dibajak! Kata yang pas banget. Terus kalau kita udah daftar, apa yang kita dapat? Cuma selembar kertas sertifikat gitu. Bukan cuma kertas. Kamu dapat benteng pertahanan hukum yang kokoh. Manfaat utamanya itu hak eksklusif. Artinya, cuma kamu yang boleh pakai merek itu untuk produk sejenis di seluruh Indonesia. Kamu punya kekuatan hukum untuk melarang siapapun yang coba meniru. Dan, ada lagi, merek terdaftar itu membuka pintu peluang lain. Kamu bisa melisensikan merekmu ke pihak lain. Kamu dapat royalti. Ini cara cerdas buat ekspansi bisnis tanpa harus buka cabang sendiri. Merekmu jadi aset yang produktif. Wah, ini game changer banget buat UMKM. Nah, ngomongin daftarnya nih Mbak. Dulu tuh saya ingat teman saya ada yang cerita prosesnya ribet banget. Apa sekarang masih sama? Itu dulu. Kabar baiknya sekarang prosesnya jauh lebih mudah dan transparan. Pemerintah lewat Kemenkumham sudah siapkan 2 jalur utama. Kalau kamu suka interaksi langsung, bisa datang ke kantor wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Tapi kalau mau yang lebih praktis, dari mana saja, kapan saja, pendaftaran online adalah jawabannya. Tinggal akses situs DJKI di merek.dip.go.id. Semua bisa dari HP. Dokumennya gimana? Rumit nggak? Nggak sama sekali. Intinya cuma beberapa hal. Pertama, label merek kamu dalam format digital, JPG atau JPEG. Kedua, bukti bayar. Ketiga, formulir online. Dan ini yang paling penting buat teman-teman UMKM. Jangan lupa, siapkan surat keterangan UMK dari dinas terkait. Tahapannya jelas. Kamu ajukan permohonan, lalu ada pemeriksaan formalitas, cek kelengkapan dokumen. Kalau lengkap, permohonanmu akan diumumkan ke publik selama 2 bulan. Diumumkan? Iya, dipublikasikan. Jadi masyarakat bisa lihat dan mengajukan keberatan kalau merasa ada merek yang mirip. Ini untuk transparansi. Tapi, pasti ada kemungkinan ditolak kan? Ada, dan ini penting untuk diketahui biar nggak buang waktu. Pertama, kalau mereknya bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, kesusilaan. Kedua, kalau terlalu deskriptif. Nah, tapi yang paling sering terjadi, adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar. Betul. Makanya riset awal itu kunci. Sebelum mengajukan, cek dulu di database DJKI. Jangan sampai bikin merek Adibas yang mirip banget sama Adidas, itu pasti ditolak. Jadi, intinya jangan nunggu sampai ada masalah ya Mbak. Jangan pernah. Mendaftarkan merek itu bukan lagi pilihan Bima. Ini keharusan. Ini investasi jangka panjang untuk melindungi aset paling berharga dari usaha kita. Tepat. Jadi untuk teman-teman UMKM di Jawa Tengah yang mungkin masih bingung, butuh panduan? Jangan khawatir. Bantuan selalu ada. Bisa datang langsung, konsultasi dengan para ahli di kantor wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Kami siap mendampingi. Atau mulai saja dulu dari websitenya. Oke, dicatat ya teman-teman, kunjungi merek.go.id. Mari kita bangun ekosistem bisnis yang kuat dan berintegritas. Saatnya ngebut tanpa tilang, melaju kencang dengan legalitas yang aman. Oke, para pejuang UMKM, tunggu apa lagi? Daftarkan merekmu sekarang.